Dan di sini gue bakal tunjukin masa-masa di mana KPR konvensional justru lebih murah, dan masa-masa di mana justru KPR syariah lebih murah, dan masa di mana keduanya sama aja. Jangan mudah percaya karena semua ada hitungannya. Check this out. Oke guys, gue akan menggunakan simulasi dari pengalaman gue ketika memilih bank konvensional dan bank syariah ya. Yang jelas waktu gue mau mengajukan KPR, gue memilih dulu bank yang memberikan rate paling kecil. Oke guys, kalau sebelumnya kan gue jelasin bahwa ini adalah perbandingan antara KPR konvensional dan KPR syariah. Untuk beberapa bank konvensional emang sebagian besar menggunakan simulasi yang seperti ini ya, yaitu flat untuk masa promonya, kemudian nanti setelah promonya habis yaitu jadi floating. Nah, kemudian untuk syariah kan cenderung pakainya flat rate ya, udah jelas nih. Tapi ternyata ada bank konvensional yang perhitungannya itu persis banget seperti ini, yaitu menggunakan flat rate. Yang paling sering itu kayak ini loh, kayak KTA ya, kredit tanpa agunan dengan flat rate. Simulasinya mirip dengan ini. So, di sini gue akan lebih membandingkan antara floating rate versus flat rate. Mana yang lebih hemat? Oke guys, sekarang kondisinya adalah seperti ini. Jadi gue membandingin antara bank konvensional yang memberikan promo flat 6% selama 6 tahun, kemudian nanti floating. Nanti kita lihat cicilan saat promonya berapa, cicilan saat floatingnya berapa, dan nanti ada beberapa perbedaan cicilan terakhirnya ya. Dan selanjutnya dengan flat rate, di mana aturannya seperti ini. Kalau ambilnya tenor 10-15 dapatnya 9%, kalau ambil tenor 16-20 tahun, tenornya sekitar 9,5%. Oke guys, sekarang lanjut ke simulasi ya. Gue tetap menggunakan situs ini, yaitu btnproperty.co.id, simulasi KPR konvensional dan simulasi KPR syariah. Kalian bisa langsung cek situsnya karena situs ini benar-benar sangat ngebantu memberikan gambaran kita tentang ada beberapa jenis suku bunga. Untuk yang konvensional ada anuitas dan flat, tapi yang paling sering adalah anuitas karena dia itu menggunakan bunga efektif ya kalau nggak salah. Dan kemudian untuk yang KPR syariah juga ada anuitas berjenjang dan anuitas flat. Kalau yang konvensional ada sisa pinjamannya, porsi pokok, porsi bunga, angsuran, dan bunganya. Termasuk kalau untuk yang syariah ada sisa pokok, porsi margin, dan angsuran dan marginnya. So, di sini kita bisa membandingkan sebenarnya mana sih yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Nah, sekarang kita input dulu nih. Misalkan untuk yang konvensional dulu ya. Dengan harga beli properti 300 juta, uang muka anggaplah nggak ada karena gue mau simulasi 300 juta. Nah, suku bunga per tahunnya 6%, selama masa kredit fixnya itu 6 tahun, lama pinjamannya misalkan 15 tahun, ini yang paling sering ya. Kemudian anggaplah floatingnya itu 13%. Ya jelas ini bisa berubah ya. Waktu kemarin gue mau ngajuin sih flatnya di kisaran 11%. Tapi nggak tahu kan kadang tiap tahun itu berbeda-beda ya, tergantung nanti dari suku bunga BI-nya itu berapa. Nah, untuk yang anuitas flat sama, gue pilih jenis marginnya anuitas flat karena ini sesuai dengan apa yang gue alami dan juga teman gue alami, yaitu dia ngambilnya yang konvensional tapi KTA. Dia pilih non subsidi, harga beli properti 300 juta, uang mukanya 0, kemudian marginnya 9% karena tadi 15 tahun ya. Nah, nanti klik hitung, nanti akan muncul seperti ini, ada rincian pinjaman dan rinci detail angsuran. Oke, di saat masa dia itu masih 6%, sekitar ini ya, 2,574. Tapi ketika si promonya udah habis atau dia memasuki floating dengan asumsi rate-nya itu sekitar 13%, dari 2,5 jadi 3,4 juta. Jadi naiknya hampir 900 ribu ya, atau berapa gitu ya. Oke, jadi ada kenaikan. Nah, nanti di bagian akhir, saat penelunasan terakhir, ini ada beda lagi nih. Sekitar 4 juta kenaikannya sekitar 600 ribu. Oke, lanjut. Sedangkan kalau di KPR syariah atau untuk bank-bank konvensional yang menggunakan flat rate, cicilan dari awal sampai akhir itu sama. Nah, ini adalah ringkasan dari simulasi tadi, 8, 10, 11, 14 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun. Oke guys, dari sini kita bisa lihat bahwa memang kebanyakan untuk bank-bank konvensional ketika dia itu masih dalam masa promo, jumlah cicilannya itu memang lebih kecil dibandingkan kalau si syariah. Misalkan ini di periode 8 tahun 4,4 juta, tapi kalau si syariah 4,3, 10, 3,3, si syariah 3,8. Lumayan ya, bedanya memang lumayan. Nah, tapi kalau udah masa floating, kita bisa lihat nih, ternyata untuk bank-bank yang konvensional relatif lebih tinggi guys. Seperti ini, dari 4,4, si syariah 4,3. Nah, terus kalau misalkan 10 tahun 3,9, ini 3,8, ternyata lebih tinggi. Yang jelas nanti tergantung ya, ini nanti dapat rate-nya itu berapa. Antara si floatingnya berapa, atau misalkan si yang pakai flat rate-nya itu berapa, bisa jadi tetap aja lebih mahal dan lebih murah. Nanti tergantung kondisi dan simulasi yang lo lakuin ya. Nah, sekarang kita bandingin untuk totalnya dulu ya. Di tenor 8-11 tahun, kita bisa lihat bahwa ternyata untuk yang bank-bank konvensional, dia itu memang relatif lebih murah ya. Lebih murah dibandingkan dengan bank-bank syariah atau bank-bank konvensional yang pakai flat rate. Nah, selisihnya ada sekitar segini nih. Ternyata di si konvensional lebih murah 25 juta, 21 juta, sampai 17 juta. Nah, di tenor 15-17 tahun ternyata si bank yang menggunakan floating lebih mahal dibandingkan yang menggunakan flat rate. Selisihnya ada di sini ya, 6 juta sampai 3,6 juta. Dan ada kondisi ketika keduanya itu sama aja. Sini di tenor ke 14 tahun
ternyata selisihnya hanya 162.000 aja guys. So jangan mudah percaya, ternyata ada kondisi ketika kadang konvensional lebih mahal, kadang syariah lebih mahal, dan kadang ada sama aja. Nah, saat kalian akan mengajukan KPR, ada biaya-biaya perintilan-perintilan yang harus kalian tanggung juga di awal ketika kalian akan melakukan akad KPR. Ilustrasinya ada di bagian ini ya, rincian pinjaman. Nah, di sini ada masalah biaya bank, ada biaya appraisal, administrasi proses asuransi, dan bla bla bla. Ada akte jual, saham, bla 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 bla. Yang totalnya ternyata lumayan juga nih, dari harga 300 juta, ada pembayaran pertama itu 25 jutaan ya. Sedangkan kalau di contoh yang syariah itu 27 juta ya. Nah, kalau dari pengalaman gue itu seperti ini. Kebetulan waktu itu bank syariah yang mau gue ajuin memberikan promo di mana gue hanya harus menanggung biaya asuransinya aja, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. So, setelah gue bandingin, kalau misalkan gue pakai konvensional sekitar habis 30 jutaan, tapi kalau misalkan gue pakai syariah habisnya itu hanya sekitar 17 jutaan. So, ada perselisih sekitar 13 juta. Di mana KPR syariah lebih hemat. So, setelah gue hitung-hitung dengan penghematan KPR syariah yang ternyata lebih murah, gue dapatnya selisihnya cuma segini. Di tenor 8 atau sampai 11 tahun memang selisihnya berkurang dari 12 juta, 8 juta ke 4 juta, dan persepsi lebih mahal pun untuk yang KPR syariah ada yang dilihat dari masalah pelunasan sebagian dan pelunasan seluruhnya guys. Karena jujur dari pengalaman gue pribadi pun ketika gue mencari bank-bank berbasis syariah ada beberapa perbedaan ketentuan. Misalkan ada bank yang tidak memperkenankan adanya pelunasan sebagian tapi memperkenankan pelunasan seluruhnya. So di KPR Hack sebelumnya gue udah mensimulasikan tentang pelunasan sebagian yang berpotensi memberikan penghematan lebih banyak dibandingkan pelunasan seluruhnya, dan impian kita untuk dapat melunasi KPR tersebut lebih cepat akan lebih buyar karena kita harus menabung lebih lama karena yang boleh hanya pelunasan seluruhnya. Versi yang kedua, ini adalah pengalaman dari salah seorang nasabah di mana dia merupakan nasabah KPR di salah satu bank, tapi dia mendapatkan dua informasi yang berbeda terkait pelunasan seluruhnya. Menurut pegawai cabang kota A, mau pelunasan lebih cepat, mau pelunasan sesuai tanggal, jumlahnya akan sama aja. Jadi nasabah tersebut tidak akan mendapatkan diskon atau potongan margin. Dengan kata lain, mungkin beberapa orang berkata bahwa karena yang diangkat adalah harga jual, ya berarti yang dibayar ya itu. Mau cepat, mau lambat, ya segitu. Tapi berbeda cerita menurut informasi di cabang kota B, di mana nasabah akan mendapatkan pengurangan margin atau diskon kalau melakukan pelunasan dipercepat. Dan akhirnya setelah melakukan diskusi kembali dengan pihak bank, dianggap terjadi salah persepsi dan nasabah tersebut mendapatkan potongan margin. Ada juga yang seperti ini pengalaman gue pribadi di mana gue dapat informasi yang berbeda dari bank tempat gue ngajuin KPR. Kalau misalnya yang tempat gue nanya-nanya sih katanya kalau pelunasan sebagian gue nggak dapat pengurangan margin. Tapi kalau misalkan pelunasan seluruhnya kemungkinan besar akan dapat pengurangan margin. Nah gue nanya sama si pegawai waktu akad, beda lagi. Kalau versi pegawai yang saat akad adalah baik pelunasan sebagian atau pelunasan seluruhnya ada kemungkinan mendapatkan pengurangan margin. Ya bikin bingung juga sih gue sebagai nasabah ya. Pegawainya dari bank yang sama, kantornya sama, tapi kok beda versi. So pastikan kalian lakukan pengecekan seperti ini dahulu ya. Terlepas dari itu semua, ada pengalaman spiritual yang sangat berharga buat gue, dimana gue berdiskusi dengan teman gue, memutuskan sebaiknya gue milih yang mana nih. Nah, kami berdua memang belum cukup ilmu tentang memahami KPR syariah yang ada di perbankan di Indonesia, karena tadi ya aturannya itu kadang beda-beda, kita juga masih bingung nih. Yang jelas saat itu kondisinya adalah setelah gue simulasiin, KPR syariah yang mau gue ambil itu cenderung lebih mahal dibandingkan KPR konvensional. Setelah gue pertimbangkan masalah selisihnya, termasuk resiko gue bakal dapat pengurangan margin atau enggak ketika melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya, dia berpesan seperti ini. Kalau menurut selisihnya masih bisa lu tanggung, ya mungkin lu bisa ngambil syariah. Karena paling nggak kita sudah mencoba mendekati yang sesuai dengan syariat yang kita percaya di agama kita. Paling nggak lu ikut berkontribusi membangun iklim syariah yang ada di negeri lo. Oke guys, sekian sharing dari saya. Semoga memberikan insight buat kalian untuk menentukan apakah mengambil konvensional atau KPR syariah. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. See you soon.